Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali walil halimi thalath alamati yaslu man qata'ah wa yu'ti man harama wa ya'fu amman zalama. Alhamdulillah, ibu-ibu pengajian gabungan, pengajian Ramadan Simpang Amplas dan juga pengajian ibu-ibu Al-Muttaqin Jumat 22 September 2023. Tentu yang pertama, ibu yang dirahmati Allah, wajiblah kita bersyukur. Salah satu bentuk syukur itu berulang kita sampaikan, ibu-ibu, kita tempatkan apa yang diberikan Allah kepada yang disukai oleh Allah. Majelis taklim itu disukai Allah, maka hadirlah di majelis taklim. Ya. Silaturahim itu disukai Allah, maka silaturahimlah. Itu salah satu tanda syukur dari sekian banyak tanda syukur yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu kita singkat ini. Kenapa? Asar itu jam 3:20. Maka kita manfaatkan sebaik mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Andaikan nanti merasa kurang, boleh pun minta tambahan asar. Ya. Saya tidak ada lagi mengisi habis asar. Kalau mau ibu merasa kurang, ya boleh bu ya. Oke, ibu yang dirahmati Allah, landasan kita, kajian kita pada hari ini saya ambil dari surah Al-Anfal ayat yang ke-28. Tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita ke kajian, ya, yang pertama kita diingatkan oleh Allah, ya, sebagai tambahan rujukan, ya, bahwa di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana sungguh terbatasnya kemampuan kita, gitu ya. Dijelaskan Allah dalam ayat itu, surah Ar-Rum ayat 54, Allahu alladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu
kuat. Ya. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu kembali lemah. Kemudian kata Allah, beruban. Banyak uban itu peringatan buat kita ibu ya. Ya, dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, peringatan untuk kita bahwa kita ini lemah. Awalnya Allah ciptakan kita lemah, kemudian kuat. Kuat itu rupanya ibu-ibu tidak bertahan lama diberikan Allah ke kita. Ya, tidak diberikan Allah lama kekuatan itu kepada kita. Ya, maka setelah kuat itu kita miliki, tak lama lah kemudian kita juga menjadi lemah kepada Allah. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, beginilah kita. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita banggakan sebenarnya. Karena antara lemah dan kuat berselang tidak lama, kemudian antara kuat dan juga lemah berselang tidak lama. Tentu menyadarkan kita ibu-ibu bahwa kekuatan itu kalaulah bukan pertolongan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Maka kata Nabi, bermanfaatkan ya masa kuat itu sebelum masa lemah, masa muda sebelum datang masa tua. Ini harus kita sadarkan diri kita ibu-ibu. Di dalam surah Al-Anfal itu ya dijelaskan Allah itu bahwa sungguhnya Allah membatasi dirimu dengan hatimu, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa nanti kita jelaskan tentang hati ini ibu-ibu. Hati manusia itu tak mau berbohong. Yang mau berbohong itu kita. Kadang-kadang kita jadikan ya syahwat kita itu menjadi imam, maka bagi kita tidak masalah bohong. Ya, tidak bermasalah bohong. Oleh karenanya ibu-ibu, ya, di dalam surah Ar-Rum ayat 54 ini ya kita masukkan kemari ibu-ibu, ya kita godok dia di dalam supaya apa? Supaya lebih cermat kita menyikapi tentang hidup yang kita alami ini. Mumpung Allah berikan kita sempat, gunakan sempat itu. Kenapa? Karena sempat itu bertetangga dia dengan sempit. Ketika kita tidak mampu memanfaatkan sempat itu, muncul sempit. Maka ibu-ibu jangan buat alasan ya untuk menghindar dari majelis taklim. Majelis taklim itu kan sekalinya sepekan. Ya, tidak tiap hari dia. Waduh, cucu. Jangan alaskan cucu. Syukur-syukur didoakan cucu itu kita. Ya kan? Ya. Syukur-syukur. Nah, itu ibu, itu yang pertama ibu-ibu. Ingat itu bahwa kita sesungguhnya lemah, ya. Mumpung diberi Allah kekuatan kita untuk tegak berdiri sholat, jaga sholat. Masih lambung kita tidak bermasalah, puasa mas. Dompet kita masih berisi ibu-ibu, keluarkan dia sedikit. Nggak minta Allah banyak-banyak. Ya, mampu banyak oke, tak mampu banyak sedang-sedang, tak mampu sedang kecil pun nggak apa-apa. Karena yang dilihat Allah bukan nilainya. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Kalau perkara masalah banyaknya itu, ya Allah lebih banyak lagi daripada kita. Nah, ibu-ibu, ayat yang pertama ibu-ibu harus ibu ingat itu ya. Mumpung ada kata-kata mumpung, apa yang diberikan Allah itu manfaatkan sebaik mungkin sarana kita untuk kita dekat dengan Allah. Nah, itu yang pertama ibu-ibu, surah Ar-Rum ayat 54. Kemudian yang kedua peringatan untuk kita ibu-ibu yang dirahmati Allah, surah An-Nahl ayat 96.
Ibu-ibu, dijelaskan Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Ya. Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, apa yang ada di sisimu lenyap, apa yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Dan sungguh kami akan membalasi, ya, bagi orang-orang yang sabar di dalam hidup, balasan pahala yang lebih baik dari apa-apa yang mereka kerjakan. Ayat ini menggambarkan kepada kita, ibu-ibu, kenapa salah satu kelemahan manusia itu selalu dia mengejar yang sifatnya fata morgana. Di dalam hadis dijelaskan itu, apa yang kamu kejar itu, kata Nabi, hanya separuh dari sayap nyamuk. Maka kalau kamu tidak mendapatkan apa yang kamu usahakan, apa yang kamu kejar, apa yang kamu idam-idamkan, kamu tidak perlu terlalu kecewa, karena yang tidak kamu dapatkan itu pun hanya separuh dari sayapnya nyamuk. Begitu juga ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, jangan kamu ujub, jangan kamu takabur. Kenapa? Karena yang kamu dapati itu pun hanya separuh dari sayap nyamuk. Kata Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada pada kamu itu semua nanti lenyap. Jilbab ibu cantik-cantik, nanti tinggal itu ibu. Gak mungkin mau nanti bila mayat itu supaya cantik dia kita kasih jilbab yang enggak ada. Ya Pak? Mobil yang di rumah tinggal, suami yang tampak tinggal, nanti bawa dia. Ya Bu ya. Semua yang ada pada kamu itu adalah lenyap. Apa yang di sisi Allah itu adalah kekal. Maka kita ibu-ibu orang yang beriman itu cerdas kita. Mana kira-kira yang kekal, mana yang lenyap? Kejarlah yang kekal. Jangan kejar-kejar yang lenyap. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, berulang kita sampaikan itu. Teman kita nanti di alam barzah itu ada 5. Kejarlah itu. Ketika kita nanti punya teman yang baik di alam barzah, nyaman kita sampai hari kiamat. Apa itu? Salat, puasa, zakat, amal soleh, baca Quran. Itu 5 Bu. Kejar itu. Selagi Allah berikan kemampuan. Ada saatnya hari kita mampu, hari ini kita mampu, besok tak mampu lagi kita. Udah banyak contoh. Maka kejarlah yang kekal, ya, kejarlah yang kekal. Jangan terbalik. Kejar yang lenyap, kita sia-siakan lemah kita untuk mempertahankan yang kekal. Jangan Bu, ya. Ada saatnya nanti kita ini Bu, kita nafsi, you, me, you and me, no. Kamu, aku, kamu dan antara aku tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ada saatnya nanti akan diperlihatkan seperti itu. Maka ingat dari sekarang ibu-ibu, kenapa kita lemah ketika Allah perintahkan kita, ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebahagian malam sujudlah kamu kepada Allah sebagai nilai tambah. Tak tahu kita ada rahasia di dalamnya, maka kita tidak kerjakan. Itulah yang kekal itu, yang akan menemani kita nanti, ya, di alam barzah. Insya Allah kalau aman kita di alam barzah, ibu-ibu, aman kita nanti di yaumil akhir. Nanti ibu, penduduk dunia ini sekarang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 8 miliar.
berapa miliar lagi dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, Allah a'lam bishawab. Kalau kira-kira ibu-ibu sekian miliar manusia, lautan manusia, kita berada di tengah-tengahnya, kalau tidak cukup bekal kita, tentu bisa kita bayangkan bagaimana dengan nasib kita. Nah, ini yang kedua, Bu. Dua aja dulu, ibu-ibu. Yang pertama tadi tentang apa, ibu-ibu? Iya, yang pertama itu adalah tentang bagaimana sesungguhnya lemahnya kita. Kemudian kita kejar yang abadi, jangan kita kejar yang lenyap, yang sirna, yang barangkali susah payah kita mempertahankan siang dan malam. Ketika nanti ruh kembali kepada Allah, berpisah ruh dengan badan kita, tinggal semua, tidak ada yang bisa kita bawa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mampu untuk menyahuti yang disebutkan Allah dalam surah Al-Anfal tadi, ayat 24 itu, istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah seruan Allah dan Rasulnya untuk apa? Lima yuhyikum. Sesungguhnya ketika kita mampu mengikuti, menyahuti seruan Allah, itu adalah sungguh untuk kebaikan kehidupan kita sebagai manusia. Maka digambarkan Allah itu orang yang taat, yang mampu dia memenuhi seruan Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat 125 diberikan Allah kelebihan orang yang mampu itu, yaitu dibuat Allah yasrah sadrahu lil Islam, dijadikan Allah lapang dadanya untuk Islam. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang diinginkan Allah tunjuki dia sesuai dengan petunjuk Allah, yasrah sadrahu lil Islam, diberikan Allah kemudahan baginya untuk memahami Islam, lapang dadanya, Bu. Lapang dadanya. Banyak orang tak lapang dadanya. Itu nanti dijelaskan Allah setelah ayat itu. Tetapi kalau kita mampu menyahuti, sahutilah ibu-ibu. Kata Allah jangan, berarti itu tak baik untuk kita. Kata Allah kerjakan. Itu yang terbaik buat kita. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika kita mampu menyahuti itu, kelebihannya dibuat Allah yasrah sadrahu lil Islam, buat Allah mudah. Kenapa sekarang kita saling tuduh, saling ini dengan segala macam? Karena susah kita memahami Islam itu. Jangan kata Allah kita kerjakan, seolah-olah kita mempunyai kekuatan yang lain selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lapang dada itu disebutkan Nabi SAW dalam hadis. Itu yang kita bacakan tadi, ibu. Ya Ali, wahai Ali. Walil halimi salas. Orang yang lapang dada itu, kata Nabi SAW, ada 3 ciri. Ada 3 tanda. Walaupun sebenarnya di dalam hadis yang lain banyak juga ciri-ciri yang lain. Tetapi khusus ini dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa orang yang lapang dada, yang mau dia memudah memahami Islam itu, lapang dadanya dalam menerima perintah Allah itu, kata Nabi SAW ada 3 ciri, 3 tanda dia. Walaupun sesungguhnya yang 3 ini berat kalau tidak dilandasi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi SAW, man qata'ah. Yang pertama kata Nabi SAW, orang yang lapang dada itu adalah tetap menyambung silaturahim pada orang yang telah memutuskannya. Nah, itu tanda lapang dada itu, ibu-ibu.
diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sambunglah silaturahim. Walaupun ya orang yang disambung silaturahim itu memutuskan silaturahim, itulah salah satu bukti lapangkan. Berat nggak ini? Berat kalau bukan karena iman. Berat tuh. Tetapi tidak, bagi kita tidak. Ya, kenapa? Kita bukan menilai orang, tapi yang kita nilai itu adalah keimanan kita, ibu-ibu. Nah, itu yang pertama, ibu-ibu. Kenapa ini bisa kita laksanakan? Istajibu lillahi walir rasul. Kita memenuhi seruan. Kata Allah sambung, ya sambung. Apa sih payahnya? Itu kira-kira, Bu, ya? Gengsi. Uang gengsi itu kenapa rupanya? Jangan kan kita terhalang karena gengsi. Uang duluan. Dia. Satu majelis taklim mah gak cakapan. Macam mana itu? Ya, Bu, ya? Ada nggak kamus di bahasa Indonesia macam mana? Nggak ada, ya? Bagaimana itu? Tapi inilah bahasa Medannya pula. Macam mana itu? Baik, kan? Nah, itu yang pertama, ibu-ibu. Menyambung silaturahim bagi yang memutuskan. Tandanya lapang dada kita. Yang kita lihat itu bukan karakter orangnya, tapi yang kita lihat itu ajaran agama kita. Disuruh kita menyambung silaturahim, ya kita upayakan. Ya, ibu-ibu, ya. Walaupun berat, ya coba, ibu. Ya, ya. Coba sampai 7 kali. Kenapa? Karena memang saya itu kan 7 kali dia. Ya kan? Sapa marwah, ya kan? Sampai 7 kali dia. Ini sekali aku datang Ustaz, ditutup ya pintunya. Sini sekali dia, biar aja dia sinis. Ya, Bu, ya. Ada filosofi hidup, ibu-ibu. Ketika kita berbuat baik di siang hari, tak mau orang menerima, malamnya doa kita supaya Allah berikan petunjuk, gitu ya. Ya, nyaman kita. Kalau enak hidup ini nyaman kita. Itu yang pertama, ibu-ibu. Ya, 10 menit lagi. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Ya, memberi wa yu'ti man harama. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Memberi kepada orang yang pelit. Pelitnya luar biasa. Kalau nggak dicongkel, nggak keluar kan. Tapi berilah. Itulah hebatnya ajaran Islam ini, Bu. Jangan nanti dilempar orang kita pakai pisau, kita lempar dia dengan bom. Nah, itu jangan, gitu ya. Nah, itulah indahnya Islam itu. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Itulah bukti lapang itu. Lapang dada kita pula. Yang kita lihat itu perintah Allah. Bukan kita lihat cipolannya, gitu ya. Tapi yang kita lihat itu adalah ya perintah Allah itu. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, wa ya'fu amman zalama. Memaafkan orang yang menjoliminya. Ya, perkara zolim menjolimi ini manusia ini, Bu. Karena manusia yang diberi Allah sempurna. Cuman kadang-kadang kita manusia ini kita gunakan kepada yang dibenci oleh Allah. Apa itu? Salah satunya adalah saling menzolimi. Tapi kata Nabi, wa ya'fu ya amman zalamahu. Memaafkan ya terhadap orang yang menzolimi. Ketika hal ini diberikan oleh Nabi SAW contoh. Ini salah satu contoh ketika lapang dada kita. Ini persoalan hidup ini, ibu-ibu. Ya, perlu dijelaskan dulu. Ketika di Al-Quran itu berbicara dada, itu berbicara tentang hati itu. Ya, ibu-ibu, ya, berbicara tentang hati. Bagaimana bisa menundukkan hati kita supaya kepada yang lebih baik? Ini yang kita upayakan. Salah satu upayanya adalah bagaimana kita menghadiri majelis taklim. Di antara kita ini, ibu-ibu, profesi kita berbeda-beda. Ya, ada yang betul, ada yang dari IAIN, ada yang dari MAN, tapi tak semua kan. Ada yang dari teknik, ada yang pengusaha, ada yang segala macam. Tetapi kita di dalam majelis taklim itu disatukan Allah kita. Satu visi, satu misi kita di dalam memperbaiki hati kita itu. Maka kata Allah, Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusarruf. Ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah, ya. Ya. Allah itu memisahkan antara ya diri kita ini dengan
hati kita. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau hati kita itu nggak mau dia berbohong gitu. Kalau seandainya kenapa tak hadir ya? Nah, kan jujur dia sebenarnya itu. Tetapi kita paksa kadang-kadang diri kita untuk berbohong. Nah itu ketiga hal ini ibu-ibu yang perlu kita sikapi ini, sehingga apapun yang disukai oleh Allah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Ya, nah itu ibu-ibu. Oleh karenanya saya coba pancing dulu ibu-ibu ini ya, bagaimana kira-kira pemahaman apa yang saya sampaikan itu tadi ya. Yang pertama tadi tentang surah Al-Rum ayat 58, kemudian An-Nahl 96, kemudian Al-Anfal ayat 24 ditambah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sarana untuk kita bagaimana kita bisa memperbaiki segala sesuatu yang tujuannya adalah untuk kehidupan kita yang lebih baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, di dalam penyampaian ini ibu-ibu, ya, kalau ada kira-kira ini tinggal 5 menit lagi nih ibu-ibu. Terlepas nanti kalau mau kita sambung atau tidak, nah itu nanti ibu-ibu lah. Kalau saya siap aja saya ibu-ibu. Ya, saya rasa untuk sementara ibu-ibu kalau ada yang mau dipertanyakan ibu-ibu ya dipersilahkanlah. Ya, saya sudahi dulu apa penyampaian ini. Ya, setelah itu nanti kita buka tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.